Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Fernanda dengan NIM 23025 dari kelas Jaringan Komputer kelas C. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas praktikum Jaringan Komputer modul 3, yaitu tentang membangun jaringan switch dan juga router. Langsung aja kita masuk ke dalam topologinya, ke dalam modulnya. Di dalam modul udah terdapat topologi yang nantinya akan kita bangun, yang terdiri dari PC A, switch 1, router 1, dan PC B. Di dalam modul juga disediakan tabel pengalamatan yang terdiri dari device dan juga interface, IP address dan juga default gateway dari setiap device. Kemudian tujuannya di sini yaitu ada tiga. Yang pertama itu untuk setup topologi dan inisiasi perangkat. Yang kedua mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas. Dan yang ketiga menampilkan informasi perangkat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam langsung ke kebutuhan perangkat. Yang pertama itu satu router, satu switch, dan dua PC. Dan juga kita membutuhkan kabel konsol untuk mengkonfigurasi nantinya. Setup topologi dan inisiasi perangkat. Oke, kita buat dulu. Mana tadi kebutuhannya? Oke. Satu router. Routernya tipe 4221 karena tidak ada, saya pilih sejenisnya yaitu 4321. Kita ubah di sini namanya router 1. Satu switch. Switchnya 2960. Sini. Kita ubah namanya juga switch 1. Oke, jika sudah, dua PC. PC sini. Kita ubah namanya PC A. PC A. Dan di sini juga kita berikan kayak tadi yang ada di topologi PC B. Sudah kayak gini, kita akan masuk ke langkah 1, sambungkan perangkat-perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Karena kita perlu, dan maka oleh karena itu kita kabelkan. Kita kabel itu menggunakan kabel copper straight. Kita klik saja, kita sambungkan dari sini F0 ke sini F06, kemudian klik lagi dari F05 di sininya ke G001, kemudian dari G000 ke sini ke kita udah hubungkan. Kemudian kita nyalakan power on semua perangkat dalam topologi tersebut. Power on, interface-nya on semua. Ini juga udah on. Kemudian langkah 2, inisiasi dan reload router dan switch. Kita reload, caranya itu config ini. Oke, sudah. Ini juga. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke latihan 2 yang config bentar, di latihan ya betul sudah tidak ada, masuk ke latihan 2. Latihan 2 mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Di dalam latihan 2, Anda akan men-setup topologi jaringan dan mengkonfigurasikan setting dasar seperti IP address dan lain-lain. Di langkah pertama, berikan informasi IP statik ke interface PC. 1. Konfigurasikan IP address, subnet max, dan default gateway pada PC A. Pada PC A, kita akan berikan IP address dan segala macamnya. Kita ikutin dari tabel pengalamatannya. Kita ke desktop IP configuration, kita IP address-nya kita ikutin yang sini. PC A ini kita copy aja biar cepat, biar juga cepat dan juga selesai. Subnet max kita coba lagi. Oke, juga sudah. Subnet max ini otomatis keisi ya. Kalau udah, kita default gateway-nya jangan lupa, kita pakai default gateway yang ini, PCA. Oke, default gateway-nya udah. Kemudian IPv6 itu yang ini. Kita atur IPv6, C, V, ya, betul. 64-nya tuh taruh sini. Sudah, kita atur, kita udah ngatur PCA, kemudian kita atur PCB. Ke desktop, IP configuration, sama PCB ini, kita salin aja, biar cepat dan juga biar sama. Seperti tadi subnet mask otomatis keisi. Ini juga kita ikutin sini di default gateway-nya. Oke, udah. IP
Oke, ulangi lagi. Sudah 01 IPv6, kita jangan lupa ini. Terus di sini 64. Sudah semua kita atur. Kemudian langkah selanjutnya itu ping PCB dari jendela command prompt PCA. Oke, kita coba ping ke command prompt PCB itu 003. Ping 00303. 192.168.0. Tunggu, kita tunggu hasilnya dulu karena agak lama. Mungkin karena laptopnya yang buruk. Sini RTO semua. Request timeout, request timeout, request timeout. Artinya RTO itu tidak berhasil. Kemudian di sini ada pertanyaan, mengapa ping tidak berhasil? Pertanyaannya, jawabannya itu karena router belum dikonfigurasi sama sekali. Sehingga tidak antara PCA dan PCB itu belum terhubung karena belum dikonfigurasi dari routernya. Kemudian kita masuk ke langkah 2. Nah, di sini kita akan baru mengkonfigurasikan routernya. Ini yang tadinya merah-merah seperti ini, nantinya akan menyala. Akan terhubung, maksudnya menyala itu terhubung menjadi hijau. Yang pertama, buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege X dari router konsol ke sini. Nah, sudah. Kemudian masuk ke modus configures. Kita masuk ke sini. Oke, kita ke terminal, klik oke. Ini udah ada router, kemudian kita enable. Udah, config. Kita bisa menggunakan tab biar selesai config terminal, biar mempercepat penggalannya. Kalau sudah kita berikan nama pada perangkat router tersebut. Kita berikan nama hostname R1. R1 udah. Kemudian matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar. Untuk mematikan DNS kita memakai sintak no IP domain lookup. Lookup udah, jangan sampai salah ya. Sudah selesai, kemudian kita berikan kelas sebagai password transkripsi privilege X. Caranya itu dengan enable secret class. Udah. Kemudian yang kelima, langkah kelima, berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Oke, kita berikan passwordnya. Caranya len konsol 0. Sudah password Cisco. Passwordnya password Cisco udah. Kemudian kita login. Kita exit. Udah dikasih ini password. Kemudian langkah ke-6, berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login. Kita berikan password VTY 015. Password, kita atur passwordnya Cisco udah, kita login, kita exit. Udah, lakukan enkripsi terhadap password plain text. Kita enkripsi dengan service password encryption. Kita enter. Jika udah, kita disuruh di langkah 8, buatlah suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Oke, kita buat banner MOTD diimpit oleh 2 pagar ya, kata-katanya Anda dilarang masuk POI. Oke, jika sudah kita enter. Kemudian langkah ke-9 kita konfigurasi dan aktifkan kedua interface pada router. Oke, sebelumnya ini kita bisa lihat di sini belum tersambung ya, belum hijau. Kita akan coba untuk menaktifkan interface-nya. Nah, caranya itu interface di 0/0/0 di 0/0 jangan sampai salah, enter, terus IP address betul, IP address 192.168.0.1. Oke, ini IP address dari apa?
Kita lihat 192.168.0.1. Oke, dari ini IP address dari G00 dan juga default gateway-nya dari sini. Yang artinya itu kan kita tadi dari yang kehubung dari dengan 0 G00 itu dari PC B. Jadi yang kita gunakan adalah PC B. Kita lanjutkan untuk aktifkan konfigurasinya. Kita tulis subnet max-nya 255.255.255.0. Kita enter, kemudian IPv6 address kita ini diambil dari mana? 233 ya, betul, dari PC B, karena kita kan yang kehubung dengan interface G000 itu adalah PC B. Jadi kita langsung copy aja biar cepat. Ctrl C. Nah, untuk copy di sini kita klik kanan lalu paste. Udah, kita enter. Kemudian di sini ada juga IPv6 dari sana, dari PC B. Kemudian kita Ctrl C. Kita paste. Belum ya. IPv6 address paste. Oke, di sini terjadi kesalahan. Harusnya sama ya, IPv6 sama address sama ininya. Jadi gak usah, langsung aja no shutdown. Nah, kalau no shutdown seperti ini kita exit. Udah, untuk G000 kita udah, terus kemudian kita atur untuk yang G interface G0/0/1. Oke, kita ikutin yang di atas tadi. Nah, yang ini. Nah, kita ubah di bagian IP address-nya. Nah, IP address-nya kenapa kalau dirubah? Karena ini untuk menghubungkan ke PC 1. Default gateway-nya PC 1. Enggak, itu G10 untuk ini. IP address-nya G001. Oke, udah. Kita enter. Kita ikutin yang di atas juga. Hmm, mana yang ini? Ini kita ubah 1. Kita pastikan udah benar. Benar, kita enter. Kemudian harusnya ini juga gak usah ya. Kita coba. Harusnya ini udah sama kayak yang di atas itu loh. Kita gak bisa copy ini. Nah, kan harusnya udah sudah ini. Gak usah. Karena sama aja, IPv6-nya sama udah digunain di sini. Nah, shutdown untuk shutdown. Nah, shutdown itu untuk apa? Untuk mengaktifkan interface-nya. Udah, kita exit. Nah, kalau udah exit, kita akan selanjutnya langkah 10 mengkonfigurasi suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengidentifikasi perangkat nama yang terhubung ke dalam dirinya. Kita ke configure terminal. Ini udah configure terminal. Oke, kita interface G0/0/0 deskripsi terhubung ke PC B, karena yang 000 itu kan terhubung ke PC B kan, kita exit. Kemudian yang interface G0/0/0/1 kita ada ada yang salah. Oke, 90 di sana ternampak 90 G0/0/1. Oke, ini aja terhubung ke S1. Tadi kehubung ke router 1 kan, exit. Jika sudah, aktifkan. Coba kita pastikan lagi. Masukkan perintah IPv6. R1 ipconfig udah, IPv6 Unix. IPv6 Unistic routing. Kita enter, terus kita simpan. Copy. Kita exit dulu. Kita enter. Nah, kemudian kita simpan. Start up.
Udah. Nah, kemudian kita akan men-set jam. Oke, set jam itu clock. Clock set. Clock set jam 21. Oke, 30. Um, time set clock set. Nah, ini udah muncul clock set. Jamnya 21 titik 30. Nah, kan? Bentar. Clock set 21.31, kemudian 10. Tanggalnya kita sekarang tanggal 12 Oktober 2024. Nah, kok tidak bisa? Clock clock set. Bentar. Clock set. Nah, ini oh, kurang ininya tadi 21 titik, bukan titik ya, dibagi menjadi ini 21 hour, menitnya 32, secondnya 00. Oke. Loh, kok incomplete lagi? Ini kan H itu jam, menit 00. Oke. 10 12 2024. Oke, sudah. Kita udah men-setting clock-nya. Ping. Kemudian lanjut kita ini ping PCB dari jendela command prompt PC A. Jika ping tidak berhasil, ini harusnya berhasil ya. Kita tes dulu. Nah, kan udah hijau semua karena udah dikonfigurasi. Kita ping PCB command prompt PC A. Ping PCB tadi 192.168.0.3. Apakah benar di sini? Benar. Nah, kan udah, walaupun RTO satu kali, ini hanya RTO satu kali, ini kayak apa ya? Ya kayak wajib RTO satu kali lah, gak tahu juga kenapa. Kemudian udah berhasil jawabannya. Pertanyaan apakah ping berhasil? Jelaskan. Berhasil karena router sudah dikonfigurasi sehingga bisa terhubung. Nah, PC A dan juga PC B. Jadi terhubung ya. Sudah terhubung. Kemudian kita masuk ke langkah 3. Konfigurasikan switch. Dalam langkah ini Anda akan mengkonfigurasi hostname interface. Bilang satu default gateway-nya. Oke, tambahkan kabel konsol dari PCA ke switch. Konsol dari Masukkan konsol dari switch konsol ke PCA. Oke, kalau udah kita masuk ke dalamnya, kemudian ke terminal, kemudian oke. Ya udah masuk, enable. Udah kita enable. Masukkan ke modus konfigurasi. Oke, ini sama aja konfigur terminal ya. Sama aja konfigur terminal. Kemudian berikan nama perangkat ke switch tersebut. Kita berikan nama hostname S1. Sama ya. Langkah-langkahnya itu kayak kurang lebih sama kayak yang konfigurasi router. Kemudian udah dikasih nama, udah berubah dari switch ke S1-nya. Kemudian kita matikan DNS. Oke, matikan kayak tadi, no IP, domain, lookup. Udah dimatikan. Terus kita akan konfigurasi dan aktifkan interface VLAN pada switch 1. Interface. Ya, betul, interface. Interface VLAN 1. IP address 192.168.1.2 255.255.255.0. Nah, ini satu
titik 1 titik 2 dapat dari mana? Ya dapat dari tabel pengalaman, kita lihat nih, dapat dari sini. Oke, udah dapat dari situ, udah kita tahu. Kemudian kita enter, no shutdown. Ingat, no shutdown itu untuk menghidupkan ya, untuk mengaktifkan. Jadi jangan lupa diaktifkan untuk dia biar bisa hidup. No shutdown, udah, kita exit. Udah, kemudian nomor 6, konfigurasi default gateway untuk switch 1. Kita default gateway untuk switch 1, kita tinggal IP default gateway 192.168.1.1. Nah, titik 1.1 kita ikuti dari mana ya? Betul, tadi di sini di default ini default gateway. Kita lihat lagi apakah sudah benar. Enter, kita exit. Kalau udah, kita enter. Nah, kita simpan running config ini ke file startup kita tadi. Copy, bisa running config start up config. Udah, enter. Udah kesimpan. Kita masuk ke langkah 4. Pastikan konektivitas end to end. Oke, kita akan mencoba ngeping lagi dari semua ping tersebut harusnya berhasil. Di sini udah dijelaskan semua ping tersebut harusnya berhasil ya. Kita ini, nah ada satu dari PC A ke ping ke PC B. Kita udah coba tadi, berhasil apakah akan berhasil lagi? Ping 192.168.0.3. Oke, kita ping lagi. Nah, ini pingnya, nah ini udah otomatis ke ini semua ya, ke sambung semua. Udah, PC A ke PC B berhasil. Kemudian dari switch 1 ke PC B. S1 itu di mana? Nah, S1 di sini. Kita sini, terus ke terminal. Oke, nah S1 di sini. Ping ke PC B. Oke. Ping 192.168.0.3. Oke. Lihat, sukses. Udah sukses ya, udah bisa ya. Sukses rate is persen. 0 round up ini, udah ini pokoknya sukses. Pokoknya sukses, berhasil. Semua ping tersebut harusnya berhasil. Ya, semua ping yang udah disuruh itu berhasil semua dijalankan. Kita masuk ke latihan 3, menampilkan informasi perangkat. Dalam latihan 3, Anda akan menggunakan perintah show untuk mengambil informasi. Oke, kita udah diserahkan untuk mengambil perintah show. Langkah 1, tampilkan tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP router pada R1. R1 di sini, ke terminal. Oke, R1 kita ketikkan show IP route. Udah, kita enter. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan terkait dengan perintah pertama ini. Yang pertama, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Nah, ini di sini kan banyak nih LCS, ya, tapi yang dilihat bukan ininya, yaitu ininya C, L, C, L. Jadi yang digunakan adalah kode L dan kode C, di mana kode L itu untuk lokal dan C itu untuk connect. Nah, kemudian di sini di yang kedua itu berapa banyak entry router yang dikoneksikan dengan C dalam tabel routing. Kita bisa lihat di sini di kodenya C dan L, C dan L. Di sini kita lihat C saja karena pertanyaannya itu untuk kode C saja. Di sini ada terdapat dua, yaitu ini, C ini dan juga C ini. Entry-nya. Oke. Ke yang ketiga, jenis interface apa yang diasosiasikan ke router berkode C? Oke, berkode C ini kan. Kita bisa lihat di sininya. Gigabyte Ethernet 000, ini yang jenis interface-nya. Interface Gigabyte Ethernet 000. Di sini juga yang C ini Gigabyte Ethernet 0001. Jadi itu adalah interface yang diasosiasikan ke root berkode C. Bisa dilihat 0000 dan juga ini 001. Oke. Kita akan masuk ke langkah perintah selanjutnya. Gunakan perintah show IPv6 root pada R1 untuk menampilkan informasi root. Oke, kita akan coba lagi show IPv6 router. show IPv6 route. Kita enter. Loh, kok sama tampilannya? Oh, ini.
show IP VLAN root. Oh, ini udah ditampilkan. Kemudian langkah 2, tampilkan interface pada root 1. Informasi interface, gunakan perintah show IP interface. Kita gunakan show IP interface, show IP interface G0/0/0 1 di sini satu dulu. Enter. Ke dalamnya. Terus kita di sini suruh menjawab soal. Apa status operasional dari interface G006? Di sini status operasionalnya adalah ini. Dan up is up, berarti connected. Udah connected ya. Nih, udah connected. Kemudian apa alamat media akses? MAC address dari G0. Nah, kita lihat apakah di sini ada MAC address-nya. Kayaknya nggak ada MAC address. Kita lihat, oh tidak ada MAC address yang ditampilkan di G001. Dan interface-nya. Terus bagaimana internet address? Bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Internet address ditampilkan dengan cara seperti ini. Ini udah termasuk internet address-nya. Oke, ini internet address 192.168.1.1. Oke, sudah. Kemudian masuk ke langkah kedua. Untuk informasi IPv6, masukkan perintah the show IPv6 interface. Kayak tadi kayaknya ini. Kayak tadi. Kita coba aja ya. Show IPv6 interface. Invalid, tidak bisa. Kita coba interface satu kali. Nah, baru bisa. Kita lihat di sini ada ininya. Is up. Kemudian ada apa ini informasi IPv6-nya lah pokoknya lah. More aja, more terus sampai sudah. Langkah 3, tampilkan daftar rangkuman terhadap router dan switch. Ada apa berita-berita yang digunakan menantikan konfigurasi salah satunya adalah show IP interface brief. Kita masuk ke langkah pertama. Masukkan perintah show IP interface brief pada router 1. Ini udah router 1. Kita masukkan perintah show IP interface brief. Oke, sudah. Udah kan? Udah. Kita yang kedua. Untuk melihat informasi interface CPU, masukkan perintah pada R1. Kita ini saja ya. Copy aja. Udah juga. Sudah. Untuk menampilkan informasinya. Di sini ada informasi. Terus masukkan perintah show IP brief pada switch 1. Oke, kita center dulu. Switch 1 itu di sini. Kita masuk sini ke terminal. Oke. Oke, S1 udah kan. Ini kita klik ini. Kita paste aja, kayaknya sama udah. Nah, show IP brief. Oke, udah ada yang up itu, yang hidup itu ini 05 kayak tadi ya, karena udah dihubungkan kan. Terus kita lanjut pertanyaan. Jika interface G00 itu diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus dilakukan untuk menjalankan app? Nah, jika G001 itu mati, kita akan terminal ke PCB, caranya itu. Nah, jika misal ini mati ke sini, terus config D, nah, ketik interface yang mati tersebut, kemudian no shutdown, itu akan menghidupkan kembali interface dari G001. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.1.2? Oke, yang ada itu ping dari PC A ke PC B atau dari S1 ke PC B tidak akan jalan, tidak akan terjadi, tidak akan hubung atau gagal request timeout karena IP address yang dimasukkan salah dan juga nanti gateway-nya tidak akan ditemukan. Oke, jika salah mengkonfigurasi interface-nya di router itu akan tidak bisa menghubungkan mengeping dari PC manapun, akan terjadi request timeout pastinya. Oke, di sini kita lihat lagi tabel rangkuman interface router, ada tabel rangkumannya. Oke, rangkumannya seperti ini. Bisa saya baca nanti kalau udah selesai karena dihampit oleh waktu. Oke, nggak ada catatan doang di sini. Oke, sudah. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ini yang bisa saya jelaskan untuk modul 3 kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat nilai yang bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.